Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya. Dan selamat datang di acara bersama-sama dengan kami, PDK Maria Bunda Allah. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan di acara ini, selamat bergabung bersama-sama dengan kami. Senang sekali kita semua bisa bertemu kembali pada acara pada hari ini. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya yang akan menjadi moderator untuk acara kita pada hari ini. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita bersama-sama dengan Ibu Chun Wahono hari ini tentang berbuah adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Allah. Dan sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, kita akan bersama-sama membuka dengan doa bersama. Mari kita satukan hati kita mau berdoa secara khusus pada hari ini. Mami, karena ini sesi yang keempat nih, terakhir untuk sesi ini, boleh nggak Mami yang buka Mi untuk doa Mi? Mi, tolong di-unmute, Mi. Mari teman-teman kita buka pertemuan kita ke depan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk hari-hari yang boleh kami lalui di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, rencanamu yang ke depan apa kami tidak tahu. Seperti teman-teman kami yang ada di antero dunia ini. Mereka semua berasal dari Indonesia Tuhan. Dan kalau boleh kita periksa diri kita, bagaimana ketika kita dilahirkan, di keluarga macam apa, kemudian kita sekolah, kemudian kita kuliah, kalau kita bisa selesai suatu anugerah. Tetapi ketika kita mulai bekerja, menikah, dan Engkau Bapa menebarkan kami seantero dunia. Itu belum ada di pikiran ketika kami kuliah Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang punya tujuan atas hidup kami. Makanya kami punya nilai di dalam keluarga kami. Dengan keberangkatan kami, dengan keberadaan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kalau dulu kami nggak pernah terpikir untuk kami survive saja Tuhan. Kami masih banyak khawatir, kami takut. Tetapi kalau hari ini Tuhan, Engkau pimpin kami, Engkau arahkan kami, Engkau lindungi kami. Sampai bukan jadi penerima, tetapi kami jadi pemberi. Tuhan terima kasih. Kalau kami nengok ke belakang Tuhan, ampuni kami. Banyak waktu kami tidak percaya kepada penyelenggaraan-Mu Tuhan. Banyak saatnya Tuhan kami sangat takut dan khawatir. Tapi kami bersyukur Tuhan. Apa yang kami takutkan dan apa yang kami khawatirkan tidak terjadi dalam hidup kami. Malahan Tuhan, kami takut ketika kami harus minta tolong kepada siapa. Tetapi ketika kami mengenal kebenaran firman-Mu, maka minta pertolongan manusia seringkali Tuhan mengecewakan kami. Tetapi pengalaman hidup membuat kami mengandalkan Engkau. Kami berjuang di dalam hidup Tuhan untuk berjalan di atas kebenaran-Mu. Dan perlahan-lahan kami mulai menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Engkau. Dan ketika kami belajar menyerahkan hidup kami, persoalan, keluarga, usaha kami di tangan-Mu Tuhan Yesus, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau bahas firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Biar hamba-Mu menjadi saluran kepanjangan mulut-Mu. Dan bagi setiap pendengar, biar memiliki hati seorang murid. Kami mau belajar bersama-sama Tuhan. Saya juga mau diberkati dengan perbuatan ajaib yang Engkau buat di antara teman-teman kami. Roh Kudus, bungkus kami dengan kuasa-Mu.
supaya 1 jam lebih ke depan menjadi berkat, saling memberkati, walaupun kami ada di seantero dunia. Tetapi Tuhan, kuasa-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Dan itu berawal ketika kami belajar untuk mencintai firman-Mu. Roh Kudus, kami menyerahkan waktu ke depan di dalam satu nama yang punya kuasa menolong kami. Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Mami untuk doa yang luar biasa. Dan hari ini kita akan melanjutkan sesi yang keempat dari berbuah adalah kewajiban. Dan seperti yang Mami katakan waktu penutup acara, kita akan juga belajar tentang sifat Allah yang hakiki. Silakan Mami. Oke. Teman-teman, udah berapa 3 kali kita belajar tentang berbuah menjadi suatu kewajiban. Hampir sama kalau yang mau belajar bikin renungan, Riana atau Dede terserah. Pelayanan menjadi kewajiban, berbuah menjadi kewajiban sama. Karena berbuah adalah hasil dari pelayanan. Karena pelayanan kewajiban sampai memiliki target apa pelayanannya? Target berbuah. Saya ulangi, ini penting. Pelayanan bukan tawaran. Pelayanan adalah kewajiban. Ingat itu. Karena apa? Karena melayani Tuhan adalah sebagai thanksgiving. Tuhan udah lakukan segala-galanya bagi kita, maka thanksgiving kita pelayanan. Tetapi kalau pelayanan nggak punya tujuan, ketika bentrok, nggak cocok, lihat orang berpersepsi buruk, maka membuat Anda jadi mundur. Karena pelayanan itu banyak susahnya, banyak nggak enaknya. Karena pelayanan itu membutuhkan pengorbanan, maka banyak orang masuk pelayanan ceritanya cuma dulu saya aktif dari sini, dulu. Tetapi sekarang mereka enggak. Kenapa? Karena mereka tidak tahu tujuan pelayanan. Karena mereka belum sampai kepada tujuan hidup mereka. Tetapi kalau tujuan hidupnya jelas, tahu tujuan pelayanan ujung-ujungnya mesti ada jiwa yang dibawa untuk isi kerajaan Allah, maka sikon yang tidak nyaman dari teman-teman komunitas tidak membuat dia mundur. Karena matanya tertuju kepada target. Saya harus berbuah. Saya harus berbuah. Dan berbuah nggak bisa sendirian. Berbuah harus dalam komunitas. Maka pelayanan punya target buah jiwa. Ketika itu sangat jelas menjadi tujuan hidup Anda dan saya, maka dimanapun Tuhan tempatkan kita, maka target berbuah jiwa. Ini orang mau gue bawa kepada Yesus. Orang ini yang gak benar gue bawa kepada Yesus. Orang ini harus kenal Yesus. Itu menjadi motivasi pelayanan kita, maka kita diubahkan roh jiwa kita supaya kita punya empati kepada banyak orang yang belum mengenali Yesus. Yang dia punya segala-galanya. Sebenarnya dia potensi bisa segala-galanya. Tetapi dalam hidup mereka penuh kekhawatiran. Hati mereka selalu galau.
Mereka tidak percaya diri, mereka kesepian, mereka bilang nggak punya apa-apa yang harus dipersembahkan. Saya nggak bisa apa-apa. Saya mau kasih Tuhan apa? Paling gampang ya saya kasih Tuhan duit. Maka ingat, jangan kamu bangga baru kasih duit. Kamu nggak kasih, orang lain juga bisa kasih. Sebab gereja harus jalan terus. Tetapi kamu, ya kamu punya sifat, karakter, pengalaman hidup yang unik. Yang gak bisa dapat di orang lain. Tuhan mau pakai kamu untuk menyelamatkan beberapa orang. Yang harus kamu yang turun tangan. Orang lain gak mempan. Tapi keunikan kamu itu Tuhan mau pakai supaya banyak orang bertobat. Ingat teman. Bukan soal duit. Keberadaan kita, pengalaman kita, gaya kita. Itu unik sekali setiap orang. Dan keunikan itu akan dipakai untuk mempertobatkan seseorang. Siapa? Semua orang nggak tahu. Kamu juga nggak tahu. Tetapi ketika kita bertumbuh, ketika kita punya empati kepada kesusahan orang, dan kita hidup di dalam pelayanan, maka satu hari engkau akan kaget. Amazing. Bagaimana engkau yang rasa nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, tapi Tuhan pakai kamu untuk mempertobatkan orang-orang yang auban-auban, yang tidak terjamah oleh orang lain. Mau jadi berkat itu? Mau? Kalau mau serius di dalam Tuhan. Karena sekali lagi saya bilang, waktu berjalan terlalu cepat. Sekarang udah Desember, setengah bulan doang kita bisa aktif, selebihnya kita liburan. Udah tahun 22. Umur kita bertambah. Apakah kita mau tetap seperti ini dari tahun ke tahun? Pasti tidak. Anda dan saya harus berubah. Bertambah dewasa dalam bimbingan Allah. Amin. Amin. Oke. Setelah kita bisa bertumbuh, maka ada karakter-karakter Allah. Ketika kita punya empati kepada orang, kita baca firman setiap hari, kita berdoa setiap hari, maka lama-lama kita dididik untuk berubah. Salah satu perubahan kita adalah jangan menghakimi. Jaga mulut dan jangan menghakimi. Saya senang sekali dengan si Andy Omo. Sebenarnya perkataan Andy itu pelajaran. Bukan hanya terhadap Riana, bukan. Ini menjadi pelajaran untuk setiap peserta. Bakal apa cari ribut? Kita positive thinking aja. Lebih baik ditekan, dihina, dianiaya orang daripada kita yang menghina, menganiaya, menghakimi orang. Ingat itu, catat. Sebab kalau saya dikatain orang, saya dihina orang, saya pasti berbuat seperti Andy. Saya nggak bakalan sautin. Boleh tanya semua di Jakarta, saya musuhnya siapa, nggak ada. Saya ditekan, dianiaya apa juga saya balas dengan baik. Sebab ingat ya, ada ayatnya cuman saya nggak berapa hafal. Ada ayatnya 115 ayat, 100 bukan nggak tahu dah. Dia bilang begini nih, jangan mengusik orang yang diurapi. Ntar cari deh. Jangan mengusik orang yang diurapi. Ada di perjanjian lama, kemudian ayat itu diulang ada di perjanjian baru. Kalau saya orang yang diurapi Tuhan, kemudian misalnya Riana nggak sadar, nggak ngerti firman,
maka dia gampang sekali menghakimi saya. Tapi kalau saya balas, saya tidak membuat Riana bertobat. Satu hari pengalaman dia omong salah, Tuhan akan celikan kalau dia takut Tuhan. Tetapi biar dia belajar bahwa saya menjadi saksi yang hidup dari Allah yang hidup. Kalau Riananya nggak datang kepada Tuhan, dia hidup cara dunia terus mulutnya gampang menghakimi orang. Kata Tuhan, kamu diem aja, entar aku yang berperang melawan. Ini janji Tuhan. Jadi teman-teman, satu karakter yang harus akan Anda persiapkan di tahun 2002. Belajar dari Andy. Orang apain kita lebih baik kita yang dihina, kita dihakimi, lebih baik kita nggak dipercaya, lebih baik. Supaya apa? Tuhan nanti yang bekerja. Saya udah kasih ayatnya banyak kepada, nih ya, ada satu ayat bagus sekali. Amsal 16 ayat 7. Ini sebagai prolog saja saya kasih ya. Amsal 16 ayat 7. Baca 16 ayat 7. Coba siapa yang mau baca sekarang? Esther Sulaiman. Ini Esther kalau mau baca mute. Suaranya kan dia pelan-pelan. Mesti pelan-pelan ya Esther. Iya. Tapi waktu makan ngobrol sama dia suaranya speednya cepet bener. Sampai gue kagak ngerti. Sampai gue bilang Esther ulangin. Nenek-nenek nggak denger. Amsal 16 ayat 7. ya, oke. Ayat 7. Ya. Oke. Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Amin nggak coba? Amin. Luar biasa nih ayat. Ya kan? Dalam hidup ada banyak orang jahat sama saya. Sebenarnya bukan jahat dia. Iri doang. Sebenarnya cuma iri. Tahu nggak gitu? Tuhan kasih saya banyak kesempatan. Kenapa dia yang kelasnya lebih tinggi, lebih pinter, lebih jago, koneksinya lebih banyak, nggak dapat kesempatan. Cuman itu doang dalam hidup. Ya, apalagi kalau itu ada di antara teman-teman komunitas. Kan mereka itu juga cinta Tuhan dong. Mereka juga sayang sama Tuhan. Tetapi kenapa dia tega-teganya menghakimi orang? Sebenarnya cuma iri. Makanya Mila jangan suka ngiri tentang hoki orang. Bukan hoki duit nih ya, bukan hoki duit. Ini kita lagi bicara tentang Tuhan angkat seseorang. Dengar nggak Dede? Ini bukan soal duit. Kalau duit kan itu kan bagaimana kamu bisa ngatur keuangan kamu gitu. Ini saya ngomong soal bagaimana kok Tuhan berkenan sama dia. Sebab semua kesempatan kan Tuhan yang kasih. Gitu, ya kan? Nah, coba nih begini. Riana jadi host, jadi pembawa doa, pembuka, kumpulin orang. Dan kalau itu masuk ke YouTube, kan nggak pernah Riana pikirin kan sebelumnya. Puluhan tahun orang pengen denger PA ini, pasti lihat muka Riana. Pasti denger celotehan Riana. Itu kan sesuatu yang banyak orang kepingin. Sampai berani bayar segala apa asal dia masuk YouTube. Karena YouTube itu kekal ada di situ terus. Banyak orang kepengen. Tapi kalau Riana bisa jadi YouTuber, jaelah. Jalan kemana? Ini yang orang pede ini nih yang ada. Saya juga nggak pernah mikir bisa 76 episode di Jendela Jiwa. Saya lagi makan pernah 3 kali makanan saya nggak bayar. Ibu jangan marah ya. Ibu yang dari Jendela Jiwa ya Ibu Cun. Iya gue bilang. Gue diminta dipotret. Waktu gue mau bayar
free. Coba tuh. Siapa yang sangka begitu? Siapa yang sangka? Itu kesempatan, artinya Tuhan yang kasih. Bisa nangkep nggak begitu? Orang tuh semua pada dasarnya baik. Kalau kamu lihat dari positive thinking, semua orang baik. Tetapi yang nggak baik adalah ketika iri itu menguasai. Nah, kapan kita iri? Ketika kita nggak punya firman Tuhan. Tidak penghayatan. Maka saya mau bilang sama kalian, pertemuan kita yang keempat ini, jangan pernah iri sama orang. Setiap orang punya takarannya masing-masing, sesuai dengan apa? Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang. Jadi bagian kalian apa? Buatlah sikap hidupmu, tutur katamu sesuai yang Tuhan mau. Itu aja. Jangan ngiri sama orang. Nih kan banyak orang di Indonesia ngiri sama Cina. Cina kaya. Kalau Cina kaya gitu kan ya. Pasti. Ada sekolah minggu nih. Kalau ini Tuhan Yesus apa? Kita mesti sayang sama Tuhan Yesus. Karena apa? Dia tebus dosa kita. Jadi kita mesti sayang karena dari sekitar kita ada macam-macam orang. Ada polisi, ada tentara. Karena dia memelihara. Ini anak kecil nih. Terus kita juga sama tetangga kita. Karena tetangga kita juga ada orang Cina. Nih zaman dulu. Karena apa anak-anak orang Cina? Orang Cina punya mobil. Orang Cina kita diajak jalan tuh bocah-bocah coba. Ketawa. Ini anak-anak kan kagak disetel. Pada ngomong sendiri, tetangganya jadi orang Cina kali. Jadi dia suka diajak jalan kali. Gitu. Itu zaman itu begitu. Jadi orang mesti punya trademark. Jadi trademark kita harus apa anak Tuhan? Kita ini orang yang murah hati. Kita orang yang tidak menghakimi. Kita orang yang kayak Andy. Diapain juga, iya terserah lu lah. Sebab ada ayatnya kan. 1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7. Coba Mila baca. Ini udah sering keluar. Tapi saya suka sekali ayat ini. Yang aku bilang ditulis di gedung sekretariat saya. Saya tulis di tembok. Ayat ini saya tulis di tembok. Mila, coba ditinggiin sedikit Mila. Cuman sampai bibir. Nah gitu coba. Ya. Ayo baca Mila, 1 Kor 6 ayat 7. Silahkan. Bentar, Tan, belum ketemu. Bentar. Yang udah ketemu dulu. 1 Kor 6 ayat 7. 7. Ah. 1 Kor 6 ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Tuh kan Andy udah tahu tuh tanpa dia sadari. Daripada berantem ntar jadi ribut gua juga. Betul nggak gitu? Di mata tuh. Terus mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya. Ini saya tulis di tembok sekretariat saya. Hamba Tuhan harus siap untuk dirugikan. Hamba Tuhan harus siap menerima ketidakadilan. Ini yang aku tahu Akhien barangkali ya. Akhien sama Marianti saya lihat udah lebih dari 30 tahun pelayanan. Omong kosong kalau dia nggak merasa dikorbankan, berkorban. Tapi kalau sampai hari ini mereka masih tetap hidup dalam pelayanan, maka karakternya sudah teruji. Ya, Akhien mesti bersyukur sama Marianti. Marianti yang terus aja orangnya sabar, ngomongnya pelan-pelan. Akhien jagoan Akhien. Tapi semua di dalam kendali Akhien. Pasti Marianti pelayanan, keluarin duit, persetujuan Akhien. Tapi kalau hari ini Akhien yang bertekun pegang kitab suci, ini baru yang di hadapan saya loh ya.
bagaimana doa Marianti nggak sia-sia. Betul ya Marianti? Orang-orang punya suami yang auban kepala batu, tuh kata firman Tuhan, tegar. Betul sekali. Betul sekali Ibu Jun. Itu nggak bisa dilawan mulut, nggak bisa. Akhirnya beda jauh sama Andy. Ya, Andy kalau nggak bersifat diam nggak dipilih Riana. Tetapi Marianti bersyukur akhirnya punya istri Marianti. Sebab doa Marianti nggak sia-sia. Amin. Bawa kepada Yesus. Jadi Andy juga mesti banyak berdoa. Supaya kepintaran ngomong Riana Tuhan kasih sama saya. Diemnya saya biar Tuhan impartasikan kepada Riana. Kan jadi beres hidup. Entar di hari tua Riananya udah capek ngomong, Andy yang cerewet, kan begitu. Nanti di hari tua lagi Mariantinya diem, akhirnya yang berdoa yang bawa firman. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Berdoalah kepada Tuhan. Apa yang tidak pernah di pikiran, apa yang tidak pernah di dalam hati, Allah sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Di mana ayatnya Riana? Ayo siapa? Kalau aku offline, nih gocap. Ayo siapa yang bisa? Korintus, Mami. Iya betul. Pasti di Korintus. Pasti Korintus. Tante, Ah, Riana dulu doain saya bertahun-tahun sampai saya hari ini. amin. Sekarang ini Ah, dia juga butuh didoakan juga. Saya Nah. jadi saling mendoakan. Keren, begitu dong. Karena saya tahu semua orang nggak sempurna, Betul, ya kan? Semua orang nggak sempurna. betul. Jadi saya cuma bisa lakukan hal kecil tapi yang berguna buat orang lain. Itu hal terbesar, bukan hal kecil. Oke. Hal terbesar. Kenapa? Kenapa saya bilang terbesar? Karena tanpa pakai senjata apapun, kamu bisa runtuhkan gunung-gunung, bukit-bukit hanya dengan doa. Amin nggak gitu? Itu hal terbesar, Andy. Bukan hal yang kecil, bukan. Ayo, di mana? Tuh, aku udah kasih waktu. Siapa yang ketemu? Tuh, udah dapet tuh si Cimarianti dibilang 1 Kor 2 ayat 9. Pinter tuh kan. Baca coba Marianti 1 Kor 2 ayat 9. Nih coba lihat muka Marianti coba. Halus sekali suaranya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya. Gitu Ibu Jun. Thank you. Yang mengasihi Dia. Catat ya semua teman-teman. Yang mengasihi Dia adalah yang melakukan perintahnya. Tulis aja di catatan. Yang mengasihi Dia adalah orang yang melakukan perintah kehendaknya. Maka kalau kau lakukan itu, Tuhan berkenan kepada jalan seseorang. Maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Saya berani berkata, saya siap Tuhan. Karena saya udah tahu nggak ada yang saya benci. Dan saya tahu saya merendahkan diri sedemikian rupa supaya orang tidak iri lagi. Apalagi kita ini udah 75-an. Teman selevel saya juga udah di atas 70-an. Ya. Mau apalagi yang mau diiriin. Apalagi yang mau diomongin hakimin gitu. Ya. Jadi itu bagus sekali. Ya. Nah, ini coba ayat-ayat catat sendiri ini Riana. Ada 3-4 ayat
bahwa ketika kita menghadapi persoalan, musuh, karakter seseorang yang nggak bagus, misalnya pasangan hidup, mertua, ipar, bos di kerjaan, siapa saja yang kamu jumpai dalam kehidupan, kan kita mesti nggak mau ribut kan, ingat ya, kita nggak mau ribut kan. Jalan satu-satunya kita kan berdoa. Berdoa itu hal terbesar, bukan hal terkecil. Kalau kita banyak berdoa, saya kasih 3-4 ayat begini. Keluaran 14 ayat 14 dulu. Ini dikotakin sendiri. Ya, ayat ini dikotakin supaya bisa dipakai di pelajaran apapun. Keluaran 14 ayat 14. Silakan. Lina Albis. Buka kamera, bisa nggak sayang? Oh, dia lagi nyetir, Mi. Oh, I see. Dia lagi nyetir, Mi. Yudi, ayo Yudi. Keluaran 14 ayat 14. Iya. Iya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kamunya ganti saya coba. Tuhan akan berperang untuk saya dan saya akan diam saja. Ya. Tapi sekali lagi saya nggak ajarin diam. Tubuh jasmani diam. Tetapi tubuh rohani berperang. Berperang dengan apa? Doa. Catat, bikin catatan. Diam itu tubuh jasmani. Jadi mulut kita diam. Tetapi roh jiwa kita, kan kita warga negara kerajaan Allah. Kalau dapat yang begitu, kita harus berdoa. Berkati dia. Doanya berkati dia. Ingat ya. Ibu Cun, munafik dong. Orang lagi sebel setengah mati kok doa berkat. Coba baca Matius 5:44. Coba Riana baca, Riana. Matius 5 berapa, Mi? 44 deh kalau nggak salah. Aku nggak ada di catatan. Coba kalau nggak salah. Betul nggak? Tunggu ya, Mi. Matius 5:44. Oke. Matius 5:44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, jelas, terima kasih. Nenek-nenek masih ingat. Ya. Matius 5:44. Berdoa berkat untuk orang yang jahat sama kamu, yang menganiaya hati kita, yang omong kagak bener, yang iri sama kita. Kita harus berdoa. Orang bilang, nggak bisa Mami, mana bisa, orang gue lagi sebel setengah modar sama dia, lagi kesel, masa kita berdoa, mana bisa sih? Terserah. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat kepada firman-Nya. Ini bukan saya yang suruh. Saya cuman menyampaikan apa yang tertulis di kitab suci. Tuhan ajarin kita, semakin orang jahat sama kita, semakin kita nangis, kita tersungkur, berkati dia. Nanti Tuhan akan ubah hatinya. Ada tuh ayat di Amsal, aku lupa lagi. Musuh juga akan dirubah, hati raja akan diubah. Begitu ya. Makanya aku bilang, Andy, berdoa bukan hal yang terkecil. Berdoa tuh hal terbesar. Kamu jadi bisa ngerti nggak nih? Kenapa aku bilang doa itu adalah hal terbesar. Makanya kalian jangan pernah malas berdoa. Belajar berdoa yang aktif. Jangan cuman doa yang pasif. Doa yang pasif adalah doa yang ikut buku terus. Belajar doa sebagai ungkapan emosi kita. Ya, belajar berdoa begitu. Ya. Hal terbesar doa itu adalah curhat kita kepada Tuhan. Itu yang kata kita firman adalah Allah, itu adalah
timing yang tepat kita bergaul dengan Allah. Tuhan omong melalui firman-Nya, kita curahkan hati kita apa yang kita lagi alami. Itu adalah masa kita curhat sama Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Dan itu yang paling penting. Saya selama perjalanan ini di bus kan ada semua pada main HP, pada main laptop. Aku sendirian. Edson tidur di ranjang situ. Ngapain? Aku ngobrol sepanjang jalan sama Tuhan. Nggak ngapa-ngapain, aku nggak mau buka HP. Karena buka HP goyang-goyang, mata gue pusing jadinya, kepala pusing. Jadi gue ngomong, nah gue doain anak-anak PA saya kelompok ini. Nah gitu. Sepanjang jalan, tau-taunya kata guide-nya, iya kalau pakai mobil begini ada guide-nya, keren nggak tuh? Ini kita 10 menit lagi udah mau sampai, ayo bangun. Nah gitu. Tau-taunya udah lewat sejam setengah. Lewat sejam, siapa yang mau ke WC? Kalau kencing boleh di mobil, tapi kalau buang air besar harus cari gitu, cari tempat yang enak, pinjam hotel gitu segala. Jadi saya nggak rasa capek di pelayanan, di perjalanan, sangat tidak capek. Ini orang-orang lagi makan, aku diam di kamar sendiri, dari pagi aku udah bangun 4:30. Sendiri aja di sini sama papi masih ngorok. Aku ke kamar Edsonnya masih pada ngorok. Ya udah aku nggak mau bangunin dia. Karena kebiasaan di rumah juga udah bangun jam segini. Si Grace kalau cari aku juga jam 5 lewat udah telepon aku. Udah bangun, udah nggak bisa lagi. Apa nih body clock Sheila, body clock gitu. Dimanapun nggak usah pakai lihat jam, kira-kira berkisar antara jam 4 sampai jam 5. Selalu di situ. Dibiasain belajar. Karena itu adalah hal terbesar. Ingat ya teman-teman yang lain. Jangan abaikan berdoa. Berdoa adalah hal-hal besar. Bukan hal-hal kecil. Aku yang dibilang ini kata Marianti. Biological clock. Iya susah lah biologi. Udah punya body clock udah beres. Udah. Terima kasih Marianti. Oke. Ayat yang kedua. Ulangan 3 ayat 22. Ulangan 3 ayat 22. Elvira. Ulangan 3 ayat 22. Ulangan 3 ayat 22. Jangan takut kepada mereka. Janganlah takut kepada mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperan untukmu. Keren nggak gitu? Ulang pakai saya, munya pakai saya. Ngomongnya power sedikit Elvira. Ya, baik Bu. Janganlah takut kepada mereka. Sebab Tuhan Allahku, dialah yang berperan untukku. Sekali lagi, jangan ragu ngomongnya. Ini menjadi doa kalian. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahku yang berperan untukku. Coba, sering-sering baca ayat begini. Jadi kamu nggak takut, nggak khawatir. Mau jalan malam, mau dikasih kepercayaan yang lebih besar, kamu nggak takut. Sebab Tuhan Allahku, dia yang akan berperang. Kalau saya ketemu halangan, dia akan berperang untuk aku. Maju terus. Ketika engkau berjalan dalam kebenaran, jangan pernah takut. Tapi ada poinnya, kamu harus berjalan di dalam kebenaran. Maka jangan takut, Allah yang akan berperang. Tapi kalau kamu jalan salah, berharap Allah berperang, itu namanya ngimpi. Aku lagi ngimpi itu namanya, ya.
Tapi kalau kamu berjalan dalam kebenaran, bukan mimpi, percaya dengan iman. Tuhan yang akan berperang bagi kamu gitu, ya. Nah, kalau nih ada lagi 2 Tawari 20 ayat 15. 2 Tawari 20 ayat 15. Yosafat mau perang, tetapi musuhnya lebih banyak sekali dari laskarnya Yosafat. Tapi dia takut Tuhan. Terus ada ayat ini keluar. 2 Tawari 20 ayat 15. Dedek coba baca. 2 Tawari 20 ayat 15. 2 Tawari 20 ayat 15. Dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Keren nggak tuh? Coba. Dalam segala situasi, keren banget. Jangan dilawan. Kalau dilawan, lu jadi berantem. Tetapi doain dia siang malam. Kalau perlu tersungkur, kalau perlu pakai air mata. Tapi doain dia, gitu. Ya. Keluaran 23 Keluaran 23 ayat yang ke Nah, ini panjang dikit. 20 23. Keluaran 23 ayat 20 23. Riana baca coba. Pelan-pelan. Keluaran 23 ayat 20 sampai 23. Iya, pelan-pelan. Ada poinnya di dalam. Oke. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Stop. Ini keren nggak? Ini yang tadi pakai bahasa saya. Orang suka iri, kita diangkat Tuhan sampai seperti hari ini. Iya kan? Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Coba luar biasa nggak? Kita juga kan suka percaya di gereja Katolik setiap orang punya malaikat. Iya kan? Dan malaikat ini berjalan bukan di belakang. Tetapi malaikat ini berjalan di depan engkau. Untuk apa? Untuk melindungi kita di jalan. Dan untuk membawa kita ke tempat yang telah Allah sediakan. Aduh, keren apa enggak sih, Dek? Ini semua kalau kita tunduk sama taat aja sama firman Tuhan. Tuhan kirim malaikat, makanya semua yang kita perbuat beruntung dan berhasil. Karena apa? Bukan karena kuat dan gagah kita. Karena di depan kita ada malaikat yang menjaga. Yang buka jalan, yang berperang. Coba bayangin. Coba ayat bagian kita nih sekarang, ayat 21. Coba baca ayat 21. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Amin. Luar biasa nggak? Siapa dong Mami? Siapa dong nih? Siapa? Itu otoritas kita. Tulis. Itu otoritas kita. Itu hamba Tuhan yang diutus. Ingat nggak? Baik Saul, Daud, kan ada tuh Nabi Nathan, semua yang omong atas nama Tuhan. Ya, atas nama Tuhan. Yang seperti saya udah pernah cerita, ketika saya lagi ngajarin gini, orang cuma mau duduk doang jadi ketuanya,
tapi nggak punya empati. Ngomongnya pinter, doanya bagus, tapi kehidupan sehari gini. Aku udah pernah tahu Ariana. Hei Cun, lu nyindir gua lah. La ilaha illallah. Lu duduknya di belakang, gua kagak kelihatan. Gua nyindir dia katanya. Lah lu kenapa berasa? Gua nggak mau gituin sih. Ya enggak lah, gua kan nggak tahu lu di rumah gimana. Tetapi Tuhan bukan yang ingetin dia melalui saya. Bisa nangkep nggak gitu teman? Saya merasa kan orang suka bilang, Cun, lu kalau bawa firmannya gue ditabokin terus-terusan. Lah gue kagak tahu. Kan lu nggak pernah cerita. Tetapi kalau Tuhan boleh pakai hamba Tuhan untuk menyadarkan, maka ayat 21 bilang, jaga diri, dengarkan. Jangan kamu durhaka, gue yang diomelin. Karena pelanggaran itu nggak diampuni. Itu karena melawan Roh Kudus. Itu ada ayatnya di Perjanjian Baru. Sebab nama Tuhan Yesus ada di dalam hamba Tuhan itu. Bisa nangkep nggak Mini? Coba baca lagi ayat 22. Kalau kita tadi yang melakukan yang negatif. Ayat 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Keren apa enggak sih? Wah, keren banget. Coba, keren banget kan? Ada dua respon. Ketika kita dengar firman, nih melalui ayat ini kita bisa bikin pelajaran. Ketika kita dengar firman yang keras, yang kena di hati kita punya dua opsi. Kita mau terima dengan baik sebagai Tuhan menegur kita, atau kita memusuhi dia. Kamu ini tertuju kepada saya ya gitu. Jadi tergantung kita nih responnya ketika dengar firman. Mau dengar firman kamu responnya positif seperti Filipi 4 ayat 8, atau respon kamu negatif. Jangan mengusik orang yang diurapi. Nah kalau kamu mengusik, nanti siapa yang dapat nggak benernya gitu. Tapi kalau kamu positif, janji Tuhan, aku akan memusuhi musuhmu dan aku akan melawan lawanmu. Ada seorang bapak yang sangat otoriter. Waduh, kalau apa yang dia ucapkan itu harus dia lakukan. Itu dulu Raja Nero ngomong. Apa yang dia ucapkan, it will be done. Waduh, gitu ya. Apa tuh bahasa Inggrisnya jadi? Apa yang sudah dikatakan jadi gimana tuh? Gue ingat kalimat keduanya, it will be done. Apa yang saya udah ucapkan, jadi law. Apa? Jadi law. Jadi apa yang dia ngomong itu Raja Nero. Tapi ini lakinya ngomong begitu. Kamu tahu nggak? Masih muda umurnya, baru 62 apa 63. Kena piansui. Habis nggak bisa dibilangin sama lakinya, sama bininya, lu jangan makan ini, lu mesti jaga diri gini. Waduh, semuanya nggak bisa dibilangin. 60 masih 60-an. 60 liwat. Piansui. Untung dia orang kaya, tusuk jarum segala macam-macam. Tapi sampai hari ini jalan bisa, tapi ngomongnya sengau. Kalau nggak dengerin bener-bener, kita nggak ngerti apa dia ngomong. Tapi dia kemana-mana nggak bisa sendiri. Ketika dia nggak bisa apa-apa, semuanya tergantung istrinya nggak. Jadi sebenarnya pencobaan tuh kepada istrinya. Istrinya juga bisa punya dua respon. Mau balas atau dia mau mengasihi. Kalau dia balas, si laki nggak bisa apa-apa memang. Semua udah di tangan bininya. Duitnya semua, kalau nggak bisa sign. Usaha nggak bisa jalan. Maka kalau punya istri yang tidak takut akan Tuhan, maka kesempatan ini adalah kesempatan dia balas lakinya. Bersyukur teman saya orang takut akan Tuhan. Ujungnya apa? Membawa suaminya datang kepada Yesus. Jadi laki-laki dengerin.
Jangan sampai dihajar Tuhan baru datang kepada Yesus. Kalau udah tahu firman, ayo lakukan. Tapi banyak laki-laki auban, apalagi dia kaya, dia pintar, susah dibilangin. Kalau doa seorang istri terus berseru bertalu-talu. Nanti aku kalau ngomong begitu, Cun, lu ngomongnya nakutin gua aja. Ye, ini bukannya nakutin gua, kan pelayanan udah 40 tahun. Ada aja. Masa orang hidup cara dunia bisa sehat, seger, waras sampai dia mati? Ya firman Tuhan nggak genap dong. Apa yang dia tabur harus dia tuai. Itu kata firman. Keluaran 23 ayat 23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Amin ya. Amin. Bayangin ayat 20 dia ngomong begitu, ayat 23 dia ngomong begitu. Penekanan. Jadi kalau ayat-ayat dekat, omongnya sama. Itu kalau kayak kita nih janji sama, percayalah Riana, aku akan pasti nolong kamu. Udah ngoceh. Riana percaya aku akan menolong kamu. Begitu. Ya. Jadi penekanan berkali-kali itu adalah janji yang pasti Tuhan tepati. Ingat itu teman. Jadi kalau ada ayat begini jelas, jangan tanya Tuhan kapan Tuhan mau urusin urusan saya, kapan Tuhan urusin, bukan. Waktu-waktunya Tuhan, terserah Tuhan kapan Tuhan lepaskan. Tapi bagian kita adalah bertobat. Bagian kita adalah berjalanlah di jalan. Kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang. Bagian kita adalah bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bersikap, supaya kita berkenan kepada orang. Itu bagian kita. Dengerin ya teman. Jangan tungguin kapan-kapan jalan Tuhan. Enggak usah. Keburu stres kalau nungguin kapan nih Tuhan jawab. Kapan nih Tuhan begini gitu. Kita stres. Seolah-olah misalnya gini contohnya, saya ikut Tuhan udah 40 tahun. Kalau saban hari saya bilang, Tuhan, Edson kapan jalan dong Tuhan? Kan udah lakukan segala-galanya. Tuhan, kapan dong Edson jadi normal? Setiap kali saya doa, Tuhan, kapan Edson jalan? Saya akan stres. Saya nggak mau ngomong begitu. Bagian saya adalah terus saya perbaiki diri saya. Maka sekarang Edson udah bisa hafal banyak. Dia udah bisa lihat pakai mata tertuju ke depan. Kan susah tuh, hitam dia bisa lurus. Goyang melulu. Jadi nggak bisa pakai kacamata, sehingga dia nggak bisa lihat jelas. Sekarang dia bisa dibilangin di mobil, Edson jangan turun yang ini ya. Susah, kesian siran, gendong-gendong makanannya nggak ada apa-apa, aku bawain aja. Iya, Edson pergi nih, ada di Semarang, mobil tua ada pemerintah punya, bagus-bagus bekas di Semarang tuh ya. Semarang itu kota kaya dulu. Pertama kota administratif Batavia, tapi dagang nomor 1 Indonesia tuh di Semarang. Punya lift pertama ada di Semarang. Telepon pertama pasang di Semarang. Ya, jalan apa di Semarang itu. Ya. Jadi gedung-gedung yang bagus-bagus itu Semarang. Karena Semarang kota perniagaan pertama di Indonesia. Sekarang dibikin bekas pabrik gula, bekas jadi macam-macam, jadi bakal objek pariwisata. Nah bagian begitu kan Edson kagak ngerti. Jadi aku bilang Son kau usah turun ya, dan bisa dibilangin. Kalau dulu kalau udah maunya susah dibilangin.
Tapi sekarang hal-hal kecil, tapi bagi saya itu hal-hal besar. Bisa dibilangin. Ya. Jadi Anda lihat di sini nih, dia nih. Yesaya 30 ayat 15. Saya tutup dengan satu kotak itu ya. Satu kotak. Tuhan adalah hakim. Tuhan adalah hakim. Makanya bagian kita cuman ini nih. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Coba baca. Dedek dari tadi belum baca ya. Dedek mau baca bisa. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Belum kelar, hoi. Belum kelar. Tetapi kamu enggan. Itu kuncinya. Dengan bertobat tinggal diam, itu artinya diam secara jasmani tapi banyak berdoa, jangan banyak mulut. Kalau mulut jadi ribut, tinggal diam aja, doain, maka kamu akan diselamatkan. Dalam diam dan tenang terletak kekuatanmu. Doa bukan tuh? Iya. Tetapi kita enggan. Orang gue yang bener loh Ibu Cun. Masa gue yang ngalah? Gue yang bener masa gue tutup mulut? Ini kan gak adil Ibu Cun. Gue udah berkorban. Berantem gak tuh jadi? Sama pasangan ribut, sama teman ribut, sama anak ribut. Sama semua jadi ribut. Tetapi ketika kamu tinggal tetap tenang, percaya, berdoa, di situ terletak kekuatanmu. Jelas nggak nih yang tadi saya ngomong, Leni? Jelas ya, ada ayatnya semua. Bukan sembarangan saya suruh diam, tetapi tetap berdoa. Maka kamu lihat luar biasa kuatannya. Oke, sekarang kita masuk. Kenapa saya ngotot begitu? Saya sebenarnya mau udahan, tapi gue lupa. Yang poinnya, tapi itu cuma sedikit. Kenapa saya paksa? Kalau mau bilang, aku keluarin ayat-ayat begitu, supaya karakter kita berubah. Karena kita ada hak menjadi anak Allah, tetapi kita juga punya tanggung jawab sebagai anak Allah. Lain kali saya bahas, tapi ini saya mau masuk kepada poin yang terakhir. Karena kita anak Allah, maka kita punya karunia. Karena kita anak Allah, kita punya karunia. Ingat itu. Karunia apa? Karunia kodrati dan karunia adikodrati. Kita punya kodrati dan adikodrati. Ya. Dan ini saya nggak bahas sekarang. Nah, tapi ini masuk di pelajaran yang poin. Ini Markus 13 ayat yang ke-34. Baca Markus 13 ayat 34. Nah, ayat 34 aja. Sebenarnya sampai 37 tapi nggak usah. 34. Satu orang baca yang jelas. Mila, coba baca Mila. Markus 13 ayat 34. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Stop. Ya. Jadi ini penting nih untuk pelajaran sifat Allah yang unik. Seumpama ada seseorang bos mau pergi nih. Dia tinggalin rumahnya.
dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Kita nih. Yesus pergi dulu nih. Kembali kepada Bapa. Dia tinggalin dunia ini dan menyerahkan tanggung jawab kepada kita sesuai dengan talenta kita. Masing-masing dengan tugasnya. Tapi dia bilang, jaga-jaga ya, jaga-jaga gitu. Saya lewatin dulu. Matius 18 ayat 23. Eli Wong coba baca. Ini pelajaran yang saya mau poinnya ini. Matius 18 ayat 23. Silakan Eli Wong. Nggak di tempat barangkali. Eli nggak ada ya. Lagi drop nih. Leni, coba baca Leni. Leni cuman hidungnya doang sampai hidung kelihatannya. Duduknya yang tegak dong, nenek-nenek duduknya tegak. Ayo Leni. Yes. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Stop. Garis bawahi teman-teman. Hal kerajaan surga seumpama raja yang hendak mengadakan perhitungan. Ingat ya, tadi Markus 13, dia akan pergi, tinggalin rumah, menyerahkan tanggung jawab kepada kita. Dia mau pergi ke rumah, keluar, dia lagi keluar, dia kasih waktu bagi kita. Ingat ya, Yesus berangkat ke surga, satu hari dia akan datang meminta pertanggungan jawab. Nangkep dulu nih. Ya. Waktu dia tinggalin, dia nggak tinggalin kita sendirian, dia kasih kita Roh Kudus. Kemudian dia kasih kita talenta. Tapi si raja waktu pergi pasti hendak mengadakan perhitungan. Bukan free dia kasih. Ya. Coba ini satu lagi, Matius 25 ayat 14-15. Saya ambil satu aja. Coba Yudi. Matius 25 14-15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Stop. Anda lihat ya, jadi cocok ya, ayatnya cocok semua ya. Bahasanya beda, tapi poinnya cocok. Terus 15. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Garis bawahi. Masing-masing menurut kesanggupannya. Kan kita suka ngiri nih sama orang. Tuhan udah dikasih pinter, cantiknya luar biasa. Anak orang kaya lagi. Bisa sekolah di luar negeri lagi. Ya tentu aja Tuhan, saya mah udah jelek, udah bokeh, udah bodoh. Nah itu. Itu kan goblok orang ngomong begitu. Itu terserah. Karena kalau otaknya nggak nyampe, dikasih pinter, ntar jadi kagak bener. Bisa nangkep tuh. Dikasih kaya, otaknya kagak nyandak, jadi berbuat kejahatan. Jadi kata Tuhan, masing-masing menurut kesanggupannya. Ada orang cuma punya 1, 2, 3 talenta. Tapi ada orang multi talented. Segala suruh apa belajar sebentar dia bisa, belajar sebentar dia bisa gitu. Ini perumpamaan tentang talenta. Ayat 25, ayat 19-nya coba baca. 19-nya satu. Yang mantap ngomongnya, Suryani. Coba Suryani. Ayat 19 dari Matius 25 tadi. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ini perikop tentang talenta. Ya, omongnya tentang banyak, tapi poinnya sama semua. Lihatin nggak?
Lama sesudah itu. Jadi dikasih waktu, proses waktu. Tetapi ada 2 kali. Tadi Matius 18:23 hendak mengadakan perhitungan. Di sini diomong lagi. Kalau udah lama dia pasti pulang. Yesus pergi ke surga, 1 hari dia pasti datang. Untuk apa? Mengadakan perhitungan dengan Anda dan saya. Maka ayat 26-27-nya nanti kamu baca lengkapnya di rumah. Coba baca 24-25-nya. Akhir, baca akhir. 24-25. Mana dia tuh? Iya, betul. 26-27, sorry. Matius 25 ayat 26-27 akhir. Ayo ya. Sebentar. Jawab tuannya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ini perikop tentang talenta. Garis bawahi poinnya, Riana. Supaya, kan ini kenapa dia bilang jahat ada malas. Sebab ada yang tadi kan dikasih 5, 3, 1 kan. Dan rata-rata ceritanya yang dikasih 1 ditanam. Betul nggak? Ditanam sama. Kalau yang 5 dia lipat gandakan. Maka kata Tuhan dikasih 5 kotak. Yang 3 juga dilipat gandakan. Kemudian Yesus kasih 3 lagi. Jadi Yesus nggak bilang dikasih 5, dia minta 10 loh. Luar biasanya Tuhan kita. Yang dikasih 3, dia nggak minta juga 10. 3 dikasih 3. Dikembalikan sesuai kemampuan. Tetapi yang 1, dia tanam. Orang yang malas, dengerin nih teman-teman, ini penting. Kamu dikasih talenta, dikasih sarana, dikasih kesempatan, dikasih segala-galanya. Otak yang pintar, duit yang cukup, rumah yang gede, mobil, otak yang cemerlang. Tetapi semua itu kamu tanam. Kamu nggak lakukan apa-apa bagi Tuhan. Yang kamu pikirin diri kamu sendiri. Kamu tidak lipat gandakan mencari jiwa, pelajaran buah. Sebenarnya pelajaran buah kan dengan segala yang Tuhan kasih bagi kamu, seharusnya kamu mampu cari jiwa, itu poinnya. Tetapi ternyata segala yang Tuhan kasih sama kamu, kamu pakai untuk awakmu dewek. Jadi untuk Tuhan kamu nihil. Maka orang seperti itu, maka jawab Tuhan itu, hamba yang jahat dan malas. Merah, hijau, kuning, biru. Jahat. Artinya nggak tahu berterima kasih lu ya. Lu gua udah selamatkan, udah tebus dosa pakai darahku. Kamu tuh jahat. Nggak tahu budi kamu. Masa udah dapat selamat, dapat karunia, dapat semua. Tapi kamu nggak lakukan apa-apa. Atau kamu malas. Orang malas itu katanya Tuhan, makanya belajar dari semut. Semut kecil nggak tahu apa. Terus kerjanya angkutin makanan, bakal seratu semut. 2 ayat tuh ada. Belajar daripada semut. Jadi kalau kita tidak menghasilkan apa-apa teman-teman, maka di mata Tuhan kita adalah jahat dan malas. Ingat itu. Sebab apa? Sebab ayat terakhirnya sebenarnya, sekembali aku harus menerima beserta dengan bunganya. Ini kalau kamu nggak belajar, kamu nggak tahu ini. Jadi Tuhan kasih kita talenta, karunia, sarana, kelimpahan. Sebenarnya ada maksudnya. Ada maksud nggak?
Jelas nggak pelajaran saya, Suryani? Sebenarnya Tuhan kasih kita sehat sampai umur 75, sehat umur 60, kerjaan masih ada, anak-anak udah lulus, bisa cari duit. Kita masih tetap sehat, nggak usah dimandiin, nggak usah dipapa-papa. Itu karena Tuhan masih punya rencana atas hidup kita. Dikasih waktu kita bertobat. Dikasih kesempatan supaya kita berbuah jiwa. Makanya Tuhan kasih kita sehat terus sampai tua. Tapi ingat ya, Tuhan kasih kita semua, Dia mau menerimanya serta dengan bunganya. Ingat itu. Tadi perhitungan. Ya. Matius 13, sekarang di Matius. Tadi kita baca juga di Matius. Matius paling bagus ya. Nah, ini mulai nih. Ini sifat Allah nih, Riana. Perhatikan Mila, Dede ya. Ini sifat Allah yang unik yang tidak bisa diikutin oleh kita. Kalau saya tanya cuma sepotong, apa sih sifat Allah? Pasti kalian ngomong Galatia 5 22, 23, sukacita, damai sejahtera, buah roh. Betul nggak? Atau kalau saya tanya, selain itu apa lagi? Pasti kamu ngomong tentang kasih. Betul nggak? Kasih itu sabar, penguasaan itu kasih. Tapi itu dua perikop itu, Allah juga menuntut kita memiliki. Betul nggak? Kita berbuah roh, kita punya kasih. Tetapi yang saya mau ajar sekarang adalah sifat yang tidak bisa kita tiru. Tidak bisa. Unik. Milik Tuhan. Apa itu? Mari kita baca Matius 13, 11 sampai 12. 11 sampai 12. Kira Grace. Ayo Grace. Ini semua ayat ini Grace yang baca ya. Ada beberapa ayat. Jadi bukan ada satu ayat. Saya kasih. Yang pertama ini sifat Allah. Matius 13 ayat 12. 12. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ayat 12, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini perikop tentang penabur ya, perikop. Lucu nih ya. Sebab kan kita udah tahu ayat hafalan. Aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di mana Riana? Ayo. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya engkau mempunyai. Apa? Ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 kata Marianti. B, aduh Marianti pinter, betul. Nah dia pasti doanya benar sampai si akhir ikut-ikutan. Itu Yohanes 10 ayat 10b, pakai B ya. Kalau A itu untuk setan, pencuri. Tetapi Yesus bilang, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maka ayat-ayat nanti yang ketika Allah minta pertanggungan jawab, yang tadi dibaca oleh Grace, ya, dia bilang gini, kepada siapa yang mempunyai. Jadi saya yang udah punya, kalau kamu baca, si males tuh diambil talentanya, disuruh dikasih yang punya paling banyak, yang 10 talenta, yang 5 talenta gitu, ya. Kepada siapa yang mempunyai, tapi dia rajin, dia bisa lipat gandakan, justru Tuhan tambah. Sehingga ia berkelimpahan. Jadi dulu saya tahu firman cuma sedikit. Kemampuan saya hafal juga cuma sedikit. Tetapi banyak orang
punya talenta sama saya, tetapi dia tidak lipat gandakan dengan bersemangat seperti saya. Maka dia males-malesan belajar, dia males-malesan karena kenyamanan hidup, maka talenta itu dianugerahkan kepada saya. Sehingga saya yang punya sedikit, akhirnya berjalannya waktu karena setiap hari saya bawa renungan, Tuhan tambah, Tuhan tambah, Tuhan tambah. Sehingga saya pun berkelimpahan. Tapi yang tadi ini si males, udah belajar banyak, udah tahu banyak, tapi disuruh apa aja nggak mau. Disuruh apa aja nggak berani ambil resiko. Maka Tuhan ambil daripadanya. Sampai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Coba kamu nggak percaya ya. Ini Riana kan jago firman, bisa ngoceh. Coba stop aja. 2 tahun aja, setahun aja. Jangan baca firman, nggak mau berdoa, nggak mau baca firman, nggak mau. Kira-kira 2 tahun kemudian, jangan kata 2 tahun, saya rasa setahun kemudian aja. Dia tidak sefasih sekarang. Bisa nangkep nggak begini? Bisa nangkep nggak kalian? Saya pembawa Mazmur, misalnya saya Cun pembawa Mazmur. Wah di gereja, tapi lama-lama saya bosen. Aduh dari muda, nah karena dia nggak dapat pengajaran. Saya cuma nyanyi bosen. Setiap minggu ke gereja Sabtu, gue jadi nggak bisa kemana-mana. Tuh ada tuh teman saya tuh, anaknya. Pintar main organ, terus aja, tahu nggak? Disuruh sama maminya, nurut, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Waktu dia sekolah di luar negeri, dia bilang bosen. Dari kecil sampai gede main organ melulu di gereja. Udahlah sekarang kagak mau disuruh-suruh di gereja. Di gereja di luar negeri, dia kagak mau. Bosen katanya, bosen. Kamu tahu nggak? Tangan kanannya jatuh, baik udah sembuh, tapi tangannya ini enggak lincah lagi untuk lari kenut. Tangannya nggak lincah lagi. Ada salah satu jari yang nggak bisa lah, gimana lah. Kamu mau ya digituin ya? Saya nggak takut-takutin loh. Melayani Tuhan dia batasi. Tapi cari berkat Tuhan mau terus. Itu juga karena mami yang ajarin. Minta bertobat. Tuhan baikin tangannya. Tapi tetap nggak bisa selancar. Dia malu sekarang. Dia tinggal di luar negeri, dia malu main. Karena suka ada beberapa not yang susah dijangkau sama tangannya. Dengerin ya teman. Sama Tuhan jangan pernah bilang pensiun. Tulis. Sampai Tuhan yang pensiunin sendiri. Jangan pernah minta pensiun sama Tuhan. Sampai Tuhan pensiunin kita. Kalau Tuhan pensiunin kita, misalnya saya udah nggak bisa jalan, udah tua, tapi kalau saya masih mau mulut saya ngomong kebenaran, mata saya lihat firman, saya lihat tuh ada bapak-bapak di WA umurnya 106. Setiap hari kerjanya baca kitab suci. Dan orang-orang demen sekali duduk di sekeliling dia. Sampai cucunya yang jaga cucunya karena mami papinya udah mati. Opa mesti tidur, ini jam tidur. Karena apa? Orang yang baca firman dari muda sampai tua, dia mulutnya kasih peneguhan, kasih solusinya sesuai jalan Tuhan nggak? Iya. Jadi orang suka sekali undang dia, orang suka ajak dia, tapi cucunya yang jaga. Kalau nggak bisa 100 tahun lebih. Orang semua dalam problem, orang semua mau nanya. Maka si om tua ini akan ngomong seperti Tuhan Yesus. Anda lihat, sampai umur 100 lebih, Tuhan masih jaga otaknya, masih jaga mulutnya. Memang tubuhnya jadi lemah. Jangan pernah pensiun. Tuhan masih mau pakai selagi napas ini masih ada di kita. Ingat itu. Ya. Itu tadi tentang
penabur. Tentang talenta juga. Matius 25 ayat 29. Ayo Grace, terus baca Grace. Grace aja cepat. Matius 25 ayat 29. Grace kelihatan kepalanya doang tuh, mesti Leni. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tadi kan penggarap buah anggur yang Matius 1:43 belum ya? Belum, Pak. Ya itu. Matius 21:43. Aku kelewatan nih. Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ini dari penggarap kebun anggur. Coba bayangin, kalau kamu dikasih talenta, dikasih karunia, ada sarana, kamu nggak pakai untuk memuliakan nama Tuhan, akan diambil daripadamu. Dikasih kepada orang lain yang punya sedikit, dia akan ditambah. Ya, sampai dia kelimpahan. Tadi ada Matius 25 ayat 29 ya. Nah, sekarang Markus 4 ayat 25. Ini perumpamaannya macam-macam. Penggarap, talenta, tentang penabur, tetapi heran isinya, poin isinya tuh sama semuanya. Ntar saya rangkum. Baca lagi kan. Markus 4:25. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, itu tentang perikop pelita dan ukuran. Pelita dan ukuran. Lagi, Grace, Lukas 19, ayat 24. Ayat berapa kan? 24, 26. Ini perikop tentang uang mina. 19, 24. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Ayat 25, kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ayat 26, jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Luar biasa kan? Serem nggak serem coba kamu? Inilah sifat Allah yang unik. Kalau kita dapat talenta, karunia, harta, kesempatan, semua kita ambil untuk Tuhan. Karena kan ingat nggak saya udah ajar, semua berasal daripada Dia. Dan oleh Dia kita bisa ada seperti hari ini, maka harus kita kembalikan kepada Dia. Itu ada ayatnya tuh. Kalau nggak salah Kolose 1:16 kalau nggak salah. Ya, Kolose 1:16 atau Roma 11 ayat 36. Itu salah satu. Betul nggak? Coba cepetan. Kolose 1:16. Apa isinya? Kolose 1:16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Lihat nggak? Untuk Dia. Sampai singgasana, sampai segala apa yang kamu punya. Kesempatan, rumah gede, punya mobil, punya harta, punya kepintaran. Semua dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Itu Roma 11:36 isinya sama. Roma 11:36 ya benar. Coba baca Leni. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lihat nggak teman? Semua dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Tetapi kalau kamu tidak kembalikan kepada Dia, kamu simpen, kamu nggak mau, maka Tuhan akan ambil itu semuanya. Bukan talenta, apa yang ada pada dia diambil semuanya. Dikasih orang yang rajin, yang punya 10 talenta, yang punya 5 talenta dikasih. Sehingga orang yang mau untuk Tuhan, tetapi sebenarnya sedikit. Tapi terus Tuhan tambah. Saya nggak pernah ngimpi. 20 tahun yang lalu saya bisa ngomong seperti ini. 10 tahun yang lalu nggak pernah ngimpi. Bakal ada pandemi, bakal ada Zoom. Saya hari ini keren. Anak saya bingung. Mami setiap hari ada Zoom. Keren apa enggak? Hari ini Zoom gua. Jam 7 mana ada PD nih? Amerika. Amerika malam. Coba bayangin. Kan kemarin 2 kali kan sore-sore. Makanya orang-orang makan, aku kan kagak makan. Sekarang juga pagi. Mami mau kemana? Mau Zoom. Zoom apa? Baru jam 7 Mami udah repot begitu. Ke Amerika, nak, ke Amerika. Siapa yang ngimpi? Nenek-nenek 75 tahun, Tuhan pakai terus. Karena saya mau kembalikan kepada Tuhan. Apa yang saya punya, Tuhan tambah. Inilah sifat Allah yang unik, teman-teman. Akhirnya, kalau kamu mau aja, dan kamu berjuang, Riana, Dede, Leni, Grace, ayo apa yang dapat kasih sama orang. Melalui telepon, Eli Wong, jangan diem doang. Jangan terima doang. Ntar jadi laut mati. Tahu sedikit, bagi. Kita terima, kita kasih. Kita terima, kita kasih. Terus begitu. Itu hidup saya. Kesempatan, segala, semua. Apa yang saya terima, saya kasih. Apa yang saya terima, saya kasih. Dan bagian Tuhan adalah tambah. Melipat gandakan. Duit, kasih. Terima, kasih. Tuhan tambah. Nenek-nenek nggak ada kerjaan. Cuman jadi pewarta. Gue senang waktu di mobil. Tuhan terima kasih. Enggak setiap orang bisa pergi sama ketiga anaknya. Bareng-bareng sama mantu, sama cucu. Saya bersyukur sekali. Bukan mereka enggak hoki. Tetapi bagi saya penting bersama-sama. Berapa banyak nenek-nenek seperti saya mau ulang tahun. Enggak mau apa-apa. Dia mau ada 4 anaknya yang tersebar di mana-mana. Maka waktu dia ulang tahun 75, dia mau semua anak mantu pulang. Tetap ada 1 anak nggak pulang. Nggak bisa pulang. Maka bagi saya masa masih seger begini walaupun 75. Saya bisa pergi sama 3 anak, 2 mantu, 2 cucu, 1 mobil, 3 hari, 3 malam, 4 hari, anugerah besar. Bisa tangkap. Apa yang saya kelihatannya buang waktu bagi Tuhan. Saya buang waktu bagi pelayanan. Tetapi Tuhan kembalikan saya waktu. Supaya saya bisa menikmati dengan kelimpahan. Ingat Amin ya. nih. Ini ada 1 pertanyaan dari Leni. Silakan Len. Ayo jawab. Di unmute dulu Len.
Ya. Mami, ini kan maksudnya itu kan kasihnya kasih firman ya? Bukan. Atau Apa kasih aja. aja? Kasih segala. Tuhan kasih rumah gede bakal apa, Leni? Bakal tempat berkumpul. Bukan berkumpul untuk homia-homia. Bukan untuk arisan. Tetapi tempat berkumpul untuk berdoa dan bahas firman. Mobil kamu ada 2, ada 3. Sopir ada 2. Berapa banyak orang pengen dengar firman tapi nggak bisa karena nggak ada yang antar jemput. Kenapa kamu nggak pakai sopir kamu untuk antar jemput mereka? Kamu punya duit kok untuk bayar bensin cuman antar dan jemput. Berapa banyak orang maunya ngegabung. Ntar lu nyamper gua, ntar nyamper gua, besok ntar gua yang pakai lu. Tapi berapa banyak oma-oma yang ada di rumah pengen dengar firman Tuhan tapi nggak ada yang antar, nggak ada yang jemput. Kenapa kita yang bisa nyetir ada waktu, apalagi ada sopir, kita nggak pakai cari duit? Kenapa kita nggak mau berkorban waktu, tenaga? Bisa nangkep? Bukan hanya firman. Kita tahu teman kita lagi sakit. Lama udah celentang melulu. Kita punya waktu banyak. Kenapa cuma 1 kali kita datang? Kenapa waktu kita pakai cuma jalan-jalan di mall? Ketika ada apa? Lagi branded, lagi diskon. Kita cuma kagak beli, kita cuma senang lihatnya diskon. Kenapa waktu kita ketika ada orang lagi susah, kita nggak ambil waktu? Makanya kamu boleh tanya orang rumah saya. Saya hampir kehabisan waktu. Hampir nggak ada waktu untuk selonjor gitu. Beneran. Tetapi buktinya saya sehat sampai hari ini. Semua orang-orang senam saya bilang, lu kurang tidur Cun, lu ntar begini, ntar begitu. Iya, terima kasih nasihatnya. Bukan nggak mau tidur, bukan. Tapi ada aja acara. Cun, yuk doain mami gua yuk Cun. Cun, ini anak gua lagi begini. Masa kagak mau? Anak PA begitu banyak. Nanti katanya aku pilih kasih. Yang kaya gua datang, yang susah gua kagak datang. Mulut orang kan jahat. Tetapi saya pergi begitu, saya sehat sampai hari ini. Sifat Allah yang satu-satunya, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ini harus kita mengerti. Itulah sebabnya benih harus bertumbuh. Itu sebabnya tubuh rohani kamu harus makin dewasa. Ketika kamu makin dewasa di dalam Tuhan, maka kamu memiliki hati, pikiran, sikap hidup seperti Yesus Kristus. Yang melihat orang susah, kamu punya empati. Melihat orang lagi sengsara, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bisa nangkap begitu? Bisa, Mami. Bisa. Makanya kalau kamu nggak mau, ya nih ada lawannya. Udah jam 10 lewat, gue mau 9:30, gue mau makan, udah tutup di sono. Gue kagak makan nih. Kan Mami restoran tadi udah dibawain makanan, Mi. tuh di meja dikasih mangkok kecil sop doang. Lah pada gue kenyang, tapi nggak usah takut. Tenang aja, tenang. Ntar abis ini pada mau jalan makan, jadi gue urus sedikit. Nih kalau kamu nggak mau nih ya, coba dengerin. 2 Timotius 3 ayat 13. 2 Timotius 3 ayat 13. Ayo Liliani cari Liani. 2 Timotius 3 ayat 13. Bisa baca Liliani? Mute, pencet dulu mute. Berapa? 2 Timotius 3 ayat 13, Tante. 2 Timotius 3 ayat 13. 2 Timotius ya. Kecamatannya kurang. 2 Timotius 2 Timotius 3 ayat 13. Ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ini orang dunia apa bukan nih, Riana? Pasti Ketika orang dia dunia, Mi.
Dia nggak mau terima nasihat, nggak mau belajar kebenaran, dia hidup pakai pikiran cara dunia. Maka orang jahat, orang penipu akan bertambah jahat karena dia udah menang pengalaman kan. Dulu yang trik-trik dia ketangkep, trik-trik dia ribut kan dia udah ngerti. Jadi dia tambah jahat. Dia tambah menyesatkan. Lu percaya gua dah, apalagi dia orang berhasil. Taruh duit yang sebulan 7%. Mana lagi ada? Ayo ikut. Sekarang lagi marak di Jakarta sekuritas. Main saham pakai robot. Ini lagi panas di Jakarta main begituan. Nungguin di bank cuma 6% setahun. Ini sebulan 7%. Lu mau apa lagi? Maka orang-orang pertama dikasih bunganya bener. Jangan kata 7%. 7% mau kerja apa sih di Jakarta tuh mau kerja apa? Tahun pertama, tahun kedua orang yang akan datang diputar-putar duitnya. Tetapi bukan jalan yang benar. Siapa itu? Belum. Seperempat jam lagi kelar, seperempat jam. Oh iya. Iya. Edson gitu. Lu bisa ya? Edson mau berenang. Aku bilang seperempat jam lagi kelar. Biar nyusul. Coba dengerin ya. Dia bilang begini ya. Orang penipu bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Ada kan tuh perusahaan triliun yang dia makan. Orang dibayarnya nggak dibayar. Yang punya 5 miliar, teman saya 5 miliar, cuman dibayar 140.000 sebulan. Lah mau sampai dia mati juga belum bayar. Belum balas. Dan berapa banyak orang enak terima 7%, 4-7%, cuman sebulan, 2 bulan, hilap kan? Rumahnya dijual, rukonya dijual, semuanya dia blekin ke situ, langsung kolaps perusahaannya. Ini lagi marak di Jakarta, lagi main begini. Tahu nggak? Supaya jangan nonton terus sendirian, dia pakai robot. Pakai robot juga perhatiannya kan ke robot. Di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Coba, saya nggak pernah pikir, nggak pernah terbersit. Saya orang nggak dagang, saya bukan orang dagang, saya bukan orang ekonomi. Tapi otaknya, coba pikir, kalau bank kasih 6% setahun. Ini sebulan 4-7%. Dia mau kerjain apa? Apa bukan duit orang makin lama digulung bola salju? Paling benar cuma 2 bulan dari dia buka, 2 tahun. Dari dia buka 2 tahun mungkin, itu mungkin. Kalau udah 3-4 lu tinggal nungguin hancurnya aja. Gitu ya. Orang ini jahat, menyesatkan tambah. Namanya aja dia kenal Tuhan ke gereja. Padahal kata Roma 1 ayat 21, Eli Wong. Ayo baca cepetan. Ya, siap nih. Roma 1 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Itu yang tadi saya ngomong. Sebulan 5% itu dagang apa di Indonesia? Udah terang bohong, bodoh, jadi gelap. Kok nggak jadi gelap? Diiming apa? Pikiran mereka jadi sia-sia. Fokusnya kepada apa? Duit. Itu doang. Rajin ke gereja. Minggu ke gereja, sembahyang ikut sembahyang. Tetapi tidak memuliakan Yesus sebagai Allah. Maka sekarang duitnya dicek habis semuanya. Medit semua dihemat. Supaya makin gede setor ke sana, supaya makin gede sebulan bisa dapat 5%. Sekarang dia tenguk-tenguk aja bengong. Nggak bisa balik.
ngimpi itu balik. Siapa yang mau balik? Triliunan. Banyak orang, ratusan orang. Duit dari mana? Dia mau cetak tuh duit. Akhirnya apa? Sia-sia. Sia-sia. Semua sia-sia. Oke. Ayo, ini kata Wahyu. Kita udah mau habis. Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Ya. Lagi nge-zoom, nggak bisa. Kita dulu ya, ini ada apa lagi sih ini? Ayo udah anak gua, udah mau ditinggal gua. Oke. Mau aku yang baca, Mi? Ayat berapa tuh tadi aku bilang? Wahyu 22 ayat 11. Ya, silakan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Iya, jadi jangan ikut dunia. Kita ikut Tuhan. Dan akan terus kita ikut Tuhan. Amin. Ya, ikut Tuhan nggak bisa stop. Ikut Tuhan sampai Tuhan panggil kita. Ya. Kalau kita enggak ikut Tuhan. Dua ayat lagi, ayo Riana aja yang cepat. Matius 25 ayat 30. Supaya selesai pelajaran ini, supaya selesai. Matius 25 ayat 30. Kalau kita talenta tidak Tuhan lipat gandakan, maka Matius 25 ayat 30. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini perikop tentang talenta. Lihatin nggak? Ini bukan saya yang ngomong, saya cuma bilangin ayat-ayat doang. Kalau tidak berbuah, ingat ya pelajaran yang 2-3 minggu yang lalu. Untuk apa dia hidup di dunia ini? Ingat nggak pohon ara yang tidak berbuah di media pohon anggur? Ingat nggak itu? Tebang kata Yesus. Untuk apa dia hidup? Sekarang juga gini. Campakkan hamba yang tidak berguna itu. Coba lihat nggak? Ya. Markus 4:22. Markus 4:22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Ini perikop tentang pelita dan ukuran. Jadi kamu nggak bisa tiap, kata orang Cina. Sogok Tuhan, nggak bisa. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Sebab tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Tuhan Maha Tahu. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Karena segala jalan terbuka di mata Tuhan, segala langkah orang diawasinya. Amsal 5 ayat 21. Selesai. Ya, kalau kamu mau tanya aku apa-apa WhatsApp. Ya, kalau ada pertanyaan kayak Leni, tanya saya. Saya bukan mau asal selesai makalah saya, tapi saya mau 4 kali pertemuan ini tidak sia-sia. Anda mendapat pelajaran hidup yang berguna. Jadi jangan pikir pelayanan berbuah adalah tawaran. Tidak. Itu kewajiban Anda. Karena apa? Segala talenta yang kamu punya, segala apa yang kamu miliki, segala apa yang kamu bisa, itu dari Tuhan. Dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Kalau kamu tidak kembalikan,
dicampakkan ke dalam api, ditebang sebab tidak berguna. Pelajaran aku keras, tetapi saya sangat berharap jangan lihat dari sisi negatifnya, tetapi dari sisi positifnya. Bahwa selama kamu masih hidup sehat segar, Tuhan tegur kamu melalui aku, supaya kamu bertobat dan berkenan kepada Allah. Amin. Amin, Mami. Dan terima kasih Mami udah meluangkan waktu 4 minggu bersama-sama, ya 4-5 minggu ini bersama-sama dengan kita. Kita banyak belajar tentang berbuah. Dan banyak sekali pastinya hal-hal yang baik yang kita pelajari dan akan menjadi bekal kita terutama di akhir tahun ini sebagai bahan refleksi kita juga kalau kita semua Tuhan kasih talenta yang berbeda-beda untuk saling melengkapi satu sama lain. Dan kita harus bertanggung jawab atas semua talenta yang Tuhan percayakan dan berikan kepada kita dan kita harus kembangkan itu. Ya, jadi terima kasih Mami udah mengingatkan kita semua. Dan untuk teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk Mami Chun, bisa tolong dikirimkan ke Zelle. Untuk yang di Amerika, saya bacain aja. Untuk yang di Amerika bisa tolong di Zelle ke Priscilia G, nomor 917-753-5876. Sekali lagi, 917-753-5876. Atau buat yang di Indonesia bisa dikirimkan ke BCA Cabang Semarang atas nama Yosi Santoso, account number 18, 2-nya 5 kali, 077. Saya ulang, 18, 2-nya 5 kali, 077 atas nama Yosi Santoso. Dan tolong di WA ke saya setelah ditransfer, jadi saya tahu siapa yang masuk. Jadi saya bisa kumpulin semua, nanti kita akan berikan persembahan kasih untuk Mami Chun. Dan sebagai pengumuman tambahan, minggu depan kita akan beracara lagi bersama-sama dengan Romo Eko Wahyu OSC tentang komunikasi. Dan 2 minggu lagi kita akan beracara dengan Romo Erwin Santoso tentang menjadi keluarga kudus seperti keluarga kudus Nazaret. Jadi tolong tune in, kita akan memberikan flyer dan undangannya nanti seperti biasa di WA Group PDK Maria Bunda Allah. Terima kasih Mami sekali lagi untuk semuanya. Dan terima kasih teman-teman udah bersama-sama belajar bersama-sama dengan kita selama 4 minggu berturut-turut ini. Nanti ya, tanggal 8, tanggal 9, tolong Grace Uber saya, nanti kalian boleh nonton ya cara ya 55 tahun perkawinan saya. Masuk di YouTube, keren nggak tuh coba? Wonderful nih. Siapa yang mikir coba, aduh. Oke, Ya. udahan ya. Iya. Ibu Chun. Ya. Bye, Thank you semuanya. Yang lain jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu. Kita akan doa penutup. Ya, yang lain jangan keluar dulu. Ya. Oke. Thank you semuanya. Kalau yang perlu mau dapat pengumuman dari PDK Maria Bunda Allah, bisa di WA ke saya. Saya udah masukin WA saya di situ. Di pengumuman. Jadi tolong di WA ke saya. Jadi nanti saya akan bagikan flyer atau pengumuman-pengumuman untuk acara-acara kita berikutnya. Oke, baik, kita akan tutup dengan doa penutup untuk hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu Bapa untuk semua pengajaran yang boleh kami terima dari Mami Chun selama 4 minggu berturut-turut ini Bapa. Begitu banyak hal-hal yang boleh kami pelajari. Begitu banyak hal-hal yang boleh kami diingatkan Bapa, kalau Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau yang begitu mengasihi kami Bapa. Engkau yang menempatkan kami di tempat yang begitu indah Bapa. Di tempat yang di mana kami tidak layak untuk ada di situ, tapi Engkau selalu melayakkan kami. Dan Engkau ingin kami juga berkembang dan berbuah Bapa. Terutama kami boleh berbuah jiwa, kami boleh menjadi perpanjangan tangan, kaki, lidah, kasih, dan cinta-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami tidak boleh hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami boleh
menjadi perpanjangan Yesus di tengah-tengah dunia yang begitu broken, begitu hancur, begitu kehilangan harapan Bapa. Bapa yang Maha Kasih, ajari kami untuk boleh menjadi Yesus-Yesus kecil di dalam kehidupan begitu banyak orang Bapa yang menderita di luar sana. Biar kami juga boleh melayani seperti kami boleh melihat Yesus, wajah Yesus di wajah-wajah mereka. Sehingga kami boleh melayani seperti kami boleh melayani Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Dan Bapa yang Maha Kasih, sebentar lagi kami akan kembali ke keluarga kami masing-masing. Berkati dan lindungi kami Bapa perjalanan kami. 1 minggu ke depan ini Bapa, jaga kami, pelihara kami. Dan berikan kepada kami iman yang teguh agar boleh menjalani hidup kami dengan baik dan setia kepadamu. Semua doa kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan waktu yang sama. Kita akan beracara bersama-sama dengan Romo Eko Wahyu OSC. Acaranya pasti bagus, lucu, dan pasti menguatkan kita semua. Lain akan kita buka 1 jam sebelum acara karena tempat terbatas. Kita punya tempat hanya 100 slot. Please masuk early as possible. Thank you so much semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Thank you. God bless semuanya. Thank you. Semuanya. Sampai ketemu semuanya ya. Thank you. God bless. Thank you Riana. Thank you Andy. kok. Thank you Sampai ya. nanti. Ya, thank you ya.